teman-teman. Nah, di sini Wulan akan berbagi sedikit tips untuk kalian yang memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD, asam lambung. Nah, jadi kali ini aku minta banget kepada kalian, teman-teman semua, untuk mengikuti tips dan trik yang udah aku kasih. Karena kenapa? Karena aku juga sudah mengalami yang namanya GERD atau asam lambung itu dari tahun 2017 hingga sekarang. Tetapi alhamdulillah semuanya sudah semakin membaik berkat tips dan trik yang sudah aku lalui ini. Makanya aku share ke kalian agar kalian juga bisa hidup lebih baik lagi. Yang pertama, minum 1 gelas air hangat-hangat kuku di pagi hari dari jam 5 sampai jam 6. Yang kedua, yang kedua ini kita harus sarapan. Sarapan itu merupakan hal penting untuk kita yang menderita sakit MAH atau GERD. Nah, sarapan kita ini beda gengs dari yang lain. Karena kalau orang lain itu kan biasanya sarapan dengan nasi goreng ataupun dengan risol atau yang lainnya. Nah, kalau kita sarapan itu tidak boleh dengan nasi goreng. Karena kenapa? Nasi goreng memiliki kandungan minyak yang sangat berlebih dan tidak baik untuk lambung kita. Jadi kita harus sarapan dengan yang bening-bening, misalnya seperti sayur bening ataupun roti-rotian. Yang ketiga itu adalah setiap kita makan itu harus berkelang waktu 2 jam. Tidak boleh lebih. Karena kenapa? Karena lambung kita itu sangat membutuhkan asupan. Jadi, misalkan saya makan jam 9 pagi. Nah, nanti jam 11 saya harus makan kembali agar lambung saya tidak terasa perih. Kalau misalnya udah kelang 3 jam, itu pasti udah perih rasanya. Udah di ulu hati itu udah kayak neken, udah mulai agak sesak gitu. Jadi kita jangan telat makan. Nah, tips yang keempat, kita harus rajin berolahraga. Nah, kita berolahraga tetapi tidak boleh tuh berolahraga yang sangat memacu adrenalin. Itu sangat tidak disarankan karena tidak baik untuk kesehatan kita yang penderita sakit MAH. Kalau orang sehat mah boleh ya. Nah, jadi kita olahraga itu sesuai dengan porsi kesehatan atau ketebalan tubuh kita saat kita sedang mengalami sakit MAH saja. Yang penting kita berkeringatan guys, ataupun bersih-bersih rumah kek, pokoknya nyuci, ngepel, itu kan juga olahraga ya, olahraga tubuh. Pokoknya kita harus berkeringat agar pikiran kita itu fresh kembali, tidak ada pikiran negatif. Yang kelima itu kita harus liburan. Kenapa liburan? Karena agar pikiran kita itu terbawa positif dan membuang pikiran-pikiran negatif kita. Karena banyak tuh komentar-komentar netizen pada saat kita sakit MAH itu banyak sekali berbagai macam, mulai dari komentar yang baik ataupun komentar yang pedas ataupun komentar yang jadi bahan pikiran kita. Jadi kita harus sesekali liburan agar pikiran kita fresh kembali. Liburan tidak mesti jauh-jauh gengs. Liburan misalnya seperti ke kebun dekat rumah, ke taman bunga, ataupun ke tempat rekreasi dekat dengan rumah kita, dekat dengan jangkauan kita. Nah, jadi agar aura positif kita itu kembali terbangun. Yang keenam, rutin minum air kunyit, baik kunyit kuning ataupun kunyit putih. Itu kita buat airnya lalu kita minum, itu rutin setiap hari ya gengs. Minumnya itu bisa di pagi hari atau bisa di sore hari atau bisa juga di malam hari, tapi yang bagusnya itu di pagi hari. Nah, kalau aku waktu sakit dulu, aku konsumsi kunyit putih dan kunyit kuning juga. Dua-duanya aku konsumsi. Kunyit kuning aku konsumsi pagi dan kunyit putih aku konsumsi sore. Karena banyak yang bilang kalau kunyit itu cepat menghambat luka yang ada. Sedangkan lambung kita itu kan kalau udah MAH kronis atau udah GERD itu kan berarti lambung kita itu ada lecet dan lukanya ya di bagian lambung. Jadi sangat dianjurkan untuk mengonsumsi air kunyit. Yang ketujuh, itu bisa juga dengan meminum air daun raya. Kalau di daerah kami itu, di daerah Bengkulu namanya daun rayo putih.
Daun rayo putih itu daun sepatu, daun kembang sepatu yang bunganya warna putih. Nah itu diambil daunnya, terus diambil airnya itu kental, terus tuh kita minum. Karena kalau kita minum airnya itu untuk mengurangi sesak yang ada pada saat kita sakit GERD. Karena kan kalau kita sakit GERD itu kan rasanya sesak gitu ya, sesak napas gitu kan, jadi agak nyesek di bagian dada ya. Jadi kita minum air rayu putih, insya Allah rasa sesaknya itu tadi berkurang. Yang kedelapan, rutin mengonsumsi air madu, tetapi madunya madu asli, jangan madu KW ya. Yang kesembilan, konsumsi bawang hitam. Dulu waktu aku sakit, aku konsumsi bawang hitam yang udah aku pesen di Jawa, dan itu sehari 1-2 siung aku makan. Bawang hitam itu adalah bawang fermentasi ya, hasil fermentasi dari bawang putih. Jadi bawang putih itu difermentasi selama beberapa hari, nanti dia akan menghitam, dan bawang hitam itulah yang kita konsumsi. Dijamin yang ini sangat manjur. Yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini jika kita tidur di rumah ataupun di mana aja, diusahakan ya bantal kalian itu jangan bantal yang rendah. Kita pakai bantal yang tinggi ya. Karena kalau bantal yang rendah itu akan memudahkan kita untuk sesak napas, tetapi kalau misalnya bantalnya tinggi itu sedikit mempersulit atau menghambat agar kita tidak terasa sesak. Nah, jadi itu saja 10 tips dari aku untuk kalian yang mengalami sakit MAH, GERD atau asam lambung yang udah menahun. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Assalamualaikum.